Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Semiagro se-Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Masih bersama dengan saya Semiagro dan Kamerawati. Brunei Pasnya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat, keadaannya tetap bersemangat dalam beragloria. Nah, unik. Nah, mungkin satu kata buat hari ini, unik. Kalau kita bicara tentang aglonema itu unik. Ada yang merasa aglonema itu mudah untuk dirawat, ada yang merasa aglonema itu susah untuk dirawat, ada yang mempunyai pendapat aglonema itu bagus, ada yang punya pendapat lagi aglonema yang berwarna kuning, putih itu keren gitu. Itulah perbedaan. Perbedaan itu Indah. Fokus kita hari ini adalah kita akan bicara tentang media tanam, teman-teman. Media tanam memang salah satu yang sangat mempengaruhi tentang pertumbuhan, tumbuh kembangnya sebuah aglonema yang kita rawat itu adalah media tanam. Di samping masih ada beberapa Faktor yang mempengaruhi, yaitu tempat, cara perawatan. Tempat itu bisa mencakup intensitas cahaya yang masuk, sirkulasi udaranya, kelembabannya. Nah, tetapi faktor yang akan kita bahas hari ini adalah media tanam. Karena untuk faktor tempat dulu saya pernah bikin pada saat mereview greenhouse saya, ya kan, ada sirkulasi udara, ada sirkulasi udaranya, terus dengan pemakaian planet berapa gitu. Nah, di samping berfungsi untuk bertumbuhnya akar mencengkeram supaya tanaman bisa tumbuh dengan kokoh dan tegak, media tanam juga harus ada syarat-syarat tertentu supaya tanaman itu bisa sehat dan subur. Benar nggak? Paling tidak ketercukupan unsur hara. Nah, di sini saya akan menyampaikan, ada kemarin Om Julian atau siapa di inbox tanya tentang Om, bagaimana pengaruh penyiraman bakterisida pada media tanam. Nah, gini teman-teman, dalam vlog-vlog saya itu saya tidak menganjurkan penyiraman pada media tanam dengan bakterisida. Pemakaiannya hanya disemprotkan ke tanaman. Itu yang kedua. Nanti misalnya ada sisanya, ya sedikit-sedikit disemprotkan ke atas permukaan medianya. Karena apa? Karena dengan pemakaian penyiraman bakterisida itu bakteri baik maupun buruk akan mati semua, ya. Meskipun nanti akan bisa muncul bakteri baik lagi dengan berbarengan proses pelapukan media tanam kita. Tetapi dengan kita menyiramkan, bakteri baiknya itu akan mati. Apalagi dengan pemakaian dosis yang berlebihan, itu akan menghambat pertumbuhan. Karena ada beberapa bakteri yang sangat penting, misalnya bakteri pengikat unsur N, unsur P, unsur K. Nah, itu. Maka dari itu, pengolahan media tanam di awal itu sangat penting, sangat berpengaruh terhadap baik buruknya sebuah media tanam, ya. Kalau di tempat saya, ini saya bercerita di tempat saya, ya. Pengolahan media tanam Jos Gemuk Sehat ini kami menggunakan fermentasi kering. Fermentasi kering. Di tengah-tengah proses fermentasi kering nanti, jadi kita lakukan perendaman. Satu karung itu kita rendam gitu, kita rendam di dalam larutan molase dan E4. Nih faktor penting, pemberian molase harus lebih banyak daripada E4-nya, karena molase sebagai makanan bakteri yang ada di E4. Kalau makanannya sangat cukup, bakteri akan berkembang biak dengan pesat, dengan cepat. Makanya proses fermentasinya juga akan bisa lebih cepat. 1 minggu sampai 10 hari setelah proses fermentasi tadi, kita celupkan ke larutan atonik dan E4 dan molase. Terus kita basahi sampai rata, terus kita angkat.
Terus kita diamkan selama seminggu sampai 10 hari. Setelah itu 10 hari kita bongkar, kita keluarkan, kita kasih komposer gitu. Kita untuk memaksimalkan proses daripada fermentasi, pengkomposan sekam mentahnya. Dengan bakteri baik jumlahnya berlipat, maka otomatis bakteri buruknya akan kalah, meminimalkan bakteri buruk berkembang. Nah, itu makanya sangat penting proses awal dalam pembuatan media tanam, gagal atau berhasilnya. Karena pada saat kita fermentasi gagal, bukan menjadi subur, tapi akan menjadi sumber dari banyak sekali bakteri yang mengakibatkan aglonema sakit. Gitu ya. Oke. Dosis pemakaian bakterisida, saya sering menyampaikan 1 mili 1 liter itu maksimal. Karena pada saat pemakaian pestisida berlebih, tanaman bukan tambah subur, tapi akan tambah rentan, mudah terserang. Ya, itu adalah mukadimahnya. Sekarang kita ke materinya, teman-teman. Hari ini saya punya aglonema mahaseti. Nah, kita semua tahu semuanya kalau mahaseti ini adalah hibrid Thailand. Salah satu hibrid Thailand favorit untuk para pemula-pemula. Saya pun sampai sekarang juga masih suka. Kenapa kok suka? Corak warnanya bagus, terus gradasi warnanya keren, ada kuning, ada merah, ada hijau, ya kan Kamarwati? Coba tak shoot dulu ya. Nah, Oh iya. tetapi ingat ya, mahaseti yang imporan yang sudah kita bisa recovery, masa adaptasinya berjalan dengan baik, lancar, lalu kita pelihara, proses pelihara sekitar setengah tahun sampai 1 tahun, tanaman akan tumbuh dengan sangat berbeda. Perbedaan yang pertama adalah satu, tangkai daun akan memendek. Tangkai daun akan memendek. Yang kedua, tangkai daun akan membesar. Kamu deketin lah. Ini. Tangkai daun akan memendek, tangkai daun akan membesar. Yang ketiga, ketebalan daun berbeda. Coba bandingkan, kamu megang sini. Yang bawah ini, Nih. kamu bandingkan daun yang atas. Ini. Ya. Nah, ini mulai dari sini, ini adalah daun yang tumbuh di sini. Kita bisa melihat besar kecilnya tangkai. Kamu bisa mendekat nggak? Bisa? Nah, ini tangkai ini kita bandingkan dengan sini. Bukan masalah, oh daun kecil, daun besar. Enggak, ini daunnya sama. Tangkainya gemuk, ya kan? Ini tangkainya kecil. Oh iya betul. Ya kan? Cetoh. Cetar. Pot. Nah, lalu teman-teman, perbedaan yang keempat, panjang ruas tangkai. Panjang ruas batang. Panjang ruas batang pada aglonema imporan yang tumbuh di sana itu lebih panjang daripada ruas yang tumbuh di Indonesia. Ya, karena mungkin kita merawatnya ya merawat dengan pemakaian obat-obatan yang sederhana, tidak dengan menggunakan hormon pertumbuhan yang berlebihan. Nah, tetapi ada dampak buruknya. Dampak buruknya dengan bertambah besarnya batang, rapatnya tangkai, pendeknya tangkai, lebatnya daun, besarnya daun, tebalnya daun, itu akan jauh lebih berat batang ini menopang pucuknya, sehingga mengakibatkan nanti kalau kita tidak hati-hati, tidak mengatasi di awal, ini lama-lama akan ambruk, nggak kuat batangnya, kan miring. Itu pernah terjadi di frozen kita ya. Tapi sekarang sudah saya reporting dengan pot yang lebih proporsional. Nah, ini juga terjadi. Ini saya lihat tadi pagi kok sudah mulai miring. Nih, batangnya sudah mulai membesar, tangganya memendek gitu. Nah, saatnya kita ganti media, ya kan? Oke. Kita ganti media. Nah, ini dengan sistem rendam, teman-teman. Sistem rendam dengan pot yogurt, kita rendam. Kita lihat bawahnya. Ya. Langsung saja kita karbung alias Bongkar. nah, tetap dengan pasir malang di bawahnya. Yes, kondisi akarnya Sehat ya? luar biasa. Oke, langsung kita
mengaplikasi dulu media tanam kurung tak siap ke? Nah itu. Lah ya iki. Geser. Iya. Wes cukup. Kita akan tanam menggunakan media tanam Jos Gemuk Sehat. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan media tanam Jos Gemuk Sehat, harga per bungkusnya ini 30.000. Dengan proses yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Keunggulan media tanam Jos Gemuk Sehat, tanaman mudah beranak, media tanamnya gembur, kaya unsur hara, pertumbuhannya optimal, ukuran daun tumbuh besar, poros, akar mudah lebat, warna daun jadi lebih cerah, batang kokoh. Kenapa kok daun cerah? Karena sehat tanamannya, ya. Tangannya kamerawan itu udah capek, kayaknya udah ngode-ngode. Nah, Enggak. ini tanaman kita bongkar. Ini tanggal berapa kamerawati? Tanggal 24 ya? 23. Nah, ini lihat pasir malang lagi. Nah, kita letakkan akar-akarnya itu di atas pasir malangnya. Ini, ya kan? Wih, belum tak tuang. Kita masukkan media tanamnya. Tangkainya tertanam sedikit, saya lebih suka. Supaya lebih kokoh toh. Ya. Sebelum sampai ke permukaan pot, masukkan ini. Nah, saya tanam agak menggunung teman-teman. Nanti juga kalau pas kita siram itu dia akan turun. Dah, lebih keren dah. Ini beda ya. Kita luruskan batangnya. Awas. Lalu seperti langkah-langkah saya biasanya, kita siapkan air di sini. Nah, bisa menggunakan B1, bisa juga menggunakan atonik. Ini sekitar, ini kan tutupnya kecil sekitar 5 mili, kita kasih 1,5. Nah, kita aduk. Kita siram dulu nih kamerawati. Iya. Kita siram dulu. Di sini biar nggak nyiprat ke kamu. Nah. Supaya mati ya. Panekuk ya? Oh, Iya. enggak. Nah. Iya. Oh, ini bawahnya Kena kursi ya? kursi. Nah, jangan lupa media tanam Jos Gemuk Sehat ini poros banget tuh, liatin udah ngocor baru sebentar. Kita siramnya lama sampai mengocor di semua sisinya. Karena pada saat penyiraman pertama itu untuk meratakan basahnya sulit teman-teman, makanya nanti dilakukan perendaman supaya basahnya rata, akar-akar yang baru tadi lebih mudah beradaptasi gitu. Semoga ini bisa beranak ya. Iya. Soalnya di Wulandari kemarin juga kita ganti ke media Jos Gemuk Sehat terus beranak loh. Aku heran aja. Nanti tak tunjukin. Beranak. Ada 2 anaknya. Yang satu udah keluar, yang satu kemarin saya joker-joker. Nah, dah. Kita masukkan ke sini. Tuh, sampai ke atas bibir pot. Ya dah? Dah, teduhkan.
Berapa lama Om direndamnya? Saya paling cepat 12 jam. Ini loh. Aduh, Iya, loh. tambah apa? Wulandari ya? Wulandarinya tuh. Ini beranak nih. Iya. Di sini ada lagi satu. Mas kena tangan ya? Oh iya. Ya dah? Baru 2. Saya yakin di sini ada lagi nanti. Wes jangan didekat-dekat. Dari. Ini dengan sistem floating. Tuh. Ini apa nih isinya? Super koko dong. Coba lihat. Jangan kamu pengen kepo. Gitu ya teman-teman ya. Tetap semangat dalam Mbak Gloria. Bila mana ini bermanfaat, share ke teman-teman yang lain. Terus berbagi manfaat itu lebih baik. Sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.